Salah satu penciptaan manusia di muka bumi adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beramal soleh, juga berbuat baik terhadap penciptaannya. Maka tidaklah mengherankan ada yang mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Tidak sedikit juga yang hanya mengejar ibadahnya secara totalitas dengan melupakan kehidupan sekitarnya. Sebagai seorang muslim, sejatinya tidak hanya harus menjaga hubungan terhadap Allah atau hablu minallah saja, namun juga harus tetap menjaga hubungan dengan sesama manusia, terutama sesama muslim lainnya. Jangan sampai kita hanya sibuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, namun lalai dalam menjaga hubungan terhadap orang lain. Lalu apakah ini salah satu perbuatan yang dapat menghapuskan segala pahala amal baik yang telah dilakukan selama hidupnya? Atau disebut juga dengan orang yang merugi ketika di akhirat nanti? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir والخنازر وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Kampus Teratai Putih Global Mustika Jaya, Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang kita angkat yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita yang merasa memiliki kualitas yang luar biasa dengan ibadah kita justru akan mengantarkan kita pada nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dalik. Itulah yang akan kita cermati bersama, tema tentang ahli ibadah yang masuk dalam golongan yang merugi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Ki Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Abdurrahman Jalani yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, Mas Agung tercinta,
Adik saya Ustaz Jailani, disebut adik tapi sudah pakai tongkat. Seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Satu saat Rasulullah bertanya pada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Sahabat lantas menjawab, menurut kami yang bangkrut itu ya Rasul yang tidak punya duit dan tidak punya harta benda. Begitulah kata-kata orang Bekasi mah. Itu orang bangkrut, kata Rasul bukan. Orang bangkrut itu orang yang datang nanti di hari kiamat dengan amal ibadahnya. Dia datang dengan puasanya, dia datang dengan sholatnya, sholat malamnya, dengan sodakohnya. Tetapi dia juga pernah mencaci maki orang lain. Kerjaannya menyakiti hati orang lain, memakan harta orang lain. Jadi apa? Orang bangkrut itu ternyata bukan orang yang ibadah saja, tapi ibadah yang disertai dengan kehidupan sosial yang tidak baik. Oleh karenanya maka agama Islam mengajarkan bukan hanya hubungan dengan Allah hablum minallah, tetapi juga harus baik secara kehubungan kemanusiaan hablum minan nas. Coba baca surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu? Al-Ma'un. Fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Tahukah Anda siapa pendusta agama? Saya pikir pendusta agama itu yang tidak sholat. Ternyata kata Allah, mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul, yang menghardik anak yatim. Sekalinya ngurusin anak yatim 10 Muharram, dibagi duit, diusapin kepalanya, udah gitu dibiarin setahun. Ketemu lagi 10 Muharram, diundang lagi, disorot, disuting, dipakai konten. Kalau mau ngasih datangi, jangan dipermalukan begitu. Mereka dipanggil tuh malu, datangi. Bahkan kalau bisa memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Sekarang kan gak begitu, panggil anak yatim, Pak disut, diusap kepalanya. Udah begitu setahun dibiarkan. Apalagi mereka yang memakan harta orang lain, harta anak yatim, sudah siap bangkrut saja nanti di akhirat. Orang yang menyakiti orang lain siap bangkrut di akhirat. Awas, belajar nih bapak dengan ibu saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Kalau dulu I love you, you love me, yap milu. I and you pak lap lap. Harus sampai sekarang I love you, you love me. I love you forever. Terus begitu. Ibu pada suami panggil sayang. Jangan dulu panggil sayang, sekarang panggil bestie gitu. Begitu manggilnya ya. Jangan ini mah sayur kurang garam dikit, marahnya bukan main, menyakiti hati istri dulu. Jangan yang lain, istri aja disakiti hatinya. Kurang garam. Enggak kebeli garam, gua beliin 7 truk. Padahal kurang garamnya sedikit, kok jadi 7 truk? Yang 6 truk setengahnya dari mana itu? Amarah. Akhirnya istrinya juga kan melawan. Istri disalahin masuk ke melawan. Ima istri di sana, temennya yang di sini. Itu kan melawan. Enggak kepake kerjaan gue. Dari pagi sampai sore enggak kepake. Sudah, kalau enggak kepake mah. Gue tuh mikirin anak lu yang 6, yang 1 kudisan, yang 1 bulukan. Nah kudisan mah turunan lu turunan bapak lu turunan kakek lu. Kata suaminya, lu bawa kakek gue udah mati, gue tempeleng lu, ayo tempeleng. Nangis gitu kan. Ceraikan saya. Sudah, lihatlah tanda merah di pipi,
Bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja, sudah pulang. Kalau sudah pulang akhirnya gimana? Akhirnya nyesel, dia tidur ke sini nggak ada, ke sini nggak ada, biasanya ada, datang ngajak rujuk. Diajak rujuk nggak mau, dia malah nyanyi diajak rujuk. Cukup-cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudahlah, kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Cukup-cukuplah, parah kan? Tuh, jadi jaga, jangan sakiti orang lain. Karena yang menyakiti orang lain, yang menghardik orang lain, yang menista orang lain, yang memakan harta orang lain tanpa hak, maka dia termasuk orang yang merugi meskipun dia ahli ibadah. Maka kata Rasul ditegaskan lagi sekali lagi, siapa yang bangkrut? Yang bangkrut itu adalah orang yang bukan tidak punya harta, bukan tidak punya benda, bukan tidak punya mobil, bukan tidak punya deposito, tapi yang bangkrut di mata Allah adalah mereka yang datang dengan sholatnya, rajin sholat malamnya, rajin puasanya. Oh, puasa Daudnya rajin, sholat Daudnya rajin. Ada sholat Daud? Sholat Daud, duhur sholat, asar kagak. Sholatnya rajin, puasanya rajin, bangun malamnya rajin. Pokoknya semua rajin. Tetapi dia juga kerjaannya menghardik orang. Saya ingat satu kisah. Di bulan Ramadan ada orang yang mencaci maki pembantunya. Ketahuan sama Rasulullah. Kata Rasul, makan kamu. Saya puasa ya Rasul, ini soimah. Saya sedang berpuasa ya Rasul. Buat apa kamu puasa? Sementara mulutmu tidak terjaga. Buat apa kamu puasa? Sementara pembantumu sakit oleh mulutmu. Buat apa kamu puasa? Sementara lidahmu berujar tanpa karuan. Berbukalah. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu orang juga yang bisa menjaga lisannya. Nah sekarang lisan ini bikin kita bangkrut nanti di akhirat tuh. Hati-hati. Banyak orang celaka karena lisannya. Makanya saya juga tidak mau durasi panjang karena terlalu banyak ngomong. Banyak ngomong tuh banyak salah nanti. Jadi gitu. Jadi ibu bapak tuh bener kan ngerti. Nggak mau durasi panjang. Berdiri Mas Agung. Jadi begitu, sekali lagi catat, ilmu hari ini bangkrut gitu ya, merugi. Bahasa saya bangkrut, muflis bahasa Rasul adalah mereka yang banyak ibadahnya tapi banyak mencaci maki orang lain, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, memakan harta orang lain. Terima kasih Kiai, sebuah pengantar bagi kita, mukaddimah bagi kita yang memberikan gambaran ternyata menjadi manusia bukanlah pekerjaan yang mudah dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Ketika melaksanakan ibadah, ternyata ada konsekuensinya, yaitu orang-orang yang mendustai agama, apalagi yang tidak melaksanakan ibadah dalam penyembahan kepada Allah. Lantas harus seperti apa kita beribadah di dunia ini? Insya Allah Hujai akan menjelaskan, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.